Sore ini di asrama lelaki nama Rico sedang fokus dengan ponselnya. Jerry yang melihat Rico begitu serius segera menghampirinya. Apa yang buatmu begitu serius, Rico? Oh, ini Jerry. Aku lagi melihat-lihat lowongan kerja di internet. Siapa tahu ada lowongan kerja di sekitar kawasan yang tidak jauh dari kampus kita. Jawab Rico tanpa berpaling dari layar ponselnya. Apa kemarin kamu belum mendapatkan pekerjaan, Rico? Rico menggeleng lesu. Susah mencari pekerjaan, Jerry. Apalagi yang separuh waktu. Karena yang dibutuhkan adalah sepenuh waktu. Aku mana bisa kerja 12 jam. Rico menghela napas berat. Jerry, kenapa tidak kau berikan saja kartu nama yang diberikan oleh Tuan Ronald kemarin itu? Siapa tahu dia bisa menerima Rico untuk bekerja di restoran mereka. Aku tahu, Daniel. Tapi kau harus ingat, Tuan Paul itu adalah ayahnya Anton. Aku khawatir kalau Anton mengetahui itu dan dia pasti akan mempersulit Rico. Kau kan tahu, kalau kita itu selalu dianggap musuh dan oleh mereka kecuali Herman, kata Jerry mengingatkan. Berikan saja pada aku, Jerry. Kalau belum dicoba, mana kita tahu. Aku akan berusaha untuk menahan kesabaran agar tidak mengganggu pekerjaanku, kata Rico dengan mantap. Jerry sedikit ragu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan kartu nama itu kepada Rico. Saat ini dia sangat ingin membantu Rico, tapi dia sendiri tidak tahu pekerjaan seperti apa yang cocok untuk Rico. Dia juga bahkan tidak pernah menginjakkan kaki ke perusahaan yang tadi diberikan oleh kakeknya. Jadi untuk saat ini dia bingung ketika dengan cara apa ingin membantu Rico. Ini kartu namanya, Rico. Dan jangan lupa, ketika kau menghubunginya katakan bahwa Tuan Ronald yang memberikannya padamu. Rico pun mengambil kartu nama itu dan melihat di bagian bawah tertera nomor telepon. Namun sebelum sempat dia membuat panggilan ponsel, Jerry telah lebih dulu berdiri. Kalian di sini dulu, aku akan keluar untuk menelpon, kata Jerry kepada sahabatnya. Dia sengaja menjauh sahabatnya itu karena dia melihat di layar ponsel saat ini tertera nama pemanggil yaitu Barry. Setelah sampai di luar kamar, Jerry buru-buru menjawab panggilan itu. Halo, Tuan Barry. Ada apa Anda menelponku? Apakah ada sesuatu yang penting? Tuan muda, apakah Anda sedang sibuk saat ini? Jika Anda memiliki waktu, saya ingin bertemu dengan Anda untuk bicarakan sesuatu yang sangat penting untuk Anda ketahui, kata Tuan Barry di ujung telepon. Aku memang tidak ada kegiatan hari ini, tapi apakah Anda tidak bisa berbicara di telepon saja? Tuan muda, ini ada masalah yang sangat serius. Ada terlalu banyak hal yang harus saya sampaikan dan ada banyak hal yang harus kita diskusikan. Ini karena sebagai pemilik FOC, walau bagaimanapun keputusan akhir ada di tangan Anda dan ini tidak bisa dibicarakan lewat telepon, kata Barry dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku bersedia dan pukul berapa kau akan menjemputku? Saat ini juga saya akan pergi ke asrama di mana Anda tinggal, Tuan muda. Jangan, sebaiknya aku menunggumu di luar gerbang kampus. Jika aku sudah sampai, maka kau harus menungguku. Bagi Jerry, jelas dia menolak usulan Barry yang ingin langsung menyebutnya di asrama. Walau bagaimanapun dia masih ingin merahasiakan identitasnya. Jika Barry datang dan menjemputnya, jelas akan menarik banyak perhatian dan ketika teman-temannya tahu, maka akan sulit untuk menjelaskan. Karena dia mungkin hanya karena Jerry telah menyelamatkan anak Tuan Barry, membuat Barry terus-terusan merasa berutang budi. Bukankah dia telah membayarnya di Jewel Star kemarin? Dan itu pasti akan menimbulkan kecurigaan di hati ketiga sahabatnya. Baiklah Tuan muda, kalau begitu aku akan menuruti kemauan Anda, kata Barry menyerah dan tidak lama kemudian panggilan itu pun diakhiri. Setelah selesai dengan panggilan singkat itu, Jerry segera kembali ke asrama. Baru saja dia masuk ke kamarnya, nampak Rico dengan sangat gembira berteriak kepadanya. Jerry, terima kasih untuk sepatu ini, kata Rico menyeringai senang sambil menendek sepatu yang tidak lama tadi diberikan oleh Daniel kepadanya. Terlihat di tangannya saat ini sepasang pakaian bermerek dan sepasang sepatu Louis Vuitton yang harganya tidak murah. Selama ini baik Rico maupun yang lainnya hanya bisa bermimpi memiliki sepatu casual bermerek seperti itu. Namun sekarang bukan mimpi lagi. Daniel dan Rian telah menceritakan semua kepadaku tentang orang kaya itu. Kau hebat, Jerry. Dan kau juga tidak melupakan aku, kata Rico dengan mata berkaca-kaca. Hah, itu bukan masalah yang besar, kata Jerry sambil tersenyum.
Sudah sewajarnya sekali kita merasakan memakai pakaian yang dipakai oleh anak-anak orang kaya. Iya, tapi jika bukan karena dirimu, mungkin ini hanya mimpi. Kau telah membantuku cukup banyak hal. Pertama, kau memperkenalkan orang kaya yang sanggup membeli aset keluargaku bahkan 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan. Saat ini kau bahkan memberikan aku sepasang pakaian dan sepatu bermerek. Ini akan kupakai nanti ketika ibuku keluar dari rumah sakit. Baiklah jika begitu, ini juga rencana yang bagus. Oh ya, aku harus pergi dulu sore ini. Ini karena aku ada janji dengan seorang dan mungkin aku akan kembali agak malam, kata Jerry pada sahabatnya. Aku juga akan pergi, Jerry. Tuan Paul yang memiliki restoran di Mountain Lotus telah menerima aku untuk bekerja paruh waktu di sana. Ini karena dia mengetahui bahwa aku mendapatkan informasi kontaknya dari Tuan Ronald. Oh, baguslah jika begitu, kata Jerry juga nampak bersemangat. Lalu dia menimbang-nimbang sejenak. Rico, berangkatlah bersamaku dan aku akan meminta tuan yang meminta janji bertemu denganku untuk mengantarmu ke restoran Paul. Wah, itu sangat baik. Kau membantuku sekali lagi dengan tumpangan, Jerry. Dengan begitu aku bisa menghemat ongkos, kata Rico lalu segera menuju ke lemari pakaian dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Melihat Rico begitu semangat, Jerry pun tampak sangat senang melihat sahabatnya itu. Dia juga sudah bersiap-siap untuk menunggu Tuan Barry yang akan menjemputnya tidak lama lagi. Setelah mereka selesai berpakaian dengan rapi, Jerry dan Rico pun berpamitan dengan Ryan dan Daniel, lalu berjalan menuju ke gerbang kampus dan duduk di sana menunggu jemputan yang dikatakan oleh Jerry tadi. 10 menit berselang dari arah Lotus Road meluncur iring-iringan mobil Rolls Royce yang melaju menuju ke gerbang kampus Gordon University. Iring-iringan mobil merah itu berhenti tepat di mana Jerry dan Rico sedang duduk di seberang pagar tidak jauh dari pos security. Saat ini Rico yang sedikit gugup berkata kepada Jerry, "Jerry, siapa mereka ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kampus kita?" "Hah, aku juga tidak tahu," kata Jerry sambil menarik tangan Rico untuk berdiri dan segera berlalu dari tempat itu. Namun sebelum mereka berdua melangkah pergi, satu suara tak memanggil nama Jerry dan buru-buru melangkah ke arahnya. "Tuan, mohon tunggu sebentar," kata orang yang menghampirinya itu. Jerry dan Rico saling bertukar pandang. Mereka seperti saling bertanya antara satu sama lain melihat tatapan mata itu. Namun belum lagi mereka menemukan jawabannya, tiba-tiba pintu mobil Mercedes AMG GT63S yang tepat berada di tengah-tengah mobil lainnya terbuka. Tidak lama kemudian keluar lagi setengah bayi dengan temperamen yang tenang dan tersenyum yang tidak lepas dari bibirnya, berjalan menghampiri mereka berdua. Jerry yang mengenal siapa lagi setengah bayi itu menarik napas lega. Bagaimana tidak? Dia tadi sempat sedikit ketakutan melihat iring-iringan mobil mewah dan mulai menduga dalam hatinya apa yang terjadi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa hanya untuk menjemput dirinya saja, Barry akan melakukan konvoi dengan puluhan mobil mewah. Benar-benar berlebihan, pikir Jerry dalam hati. Barry yang saat ini melihat bahwa Jerry tidak sendiri segera mengurungkan niat untuk memanggil Jerry dengan sebutan Tuan Muda. Ini dia lakukan agar identitas Jerry tidak diketahui oleh sahabatnya itu. Setelah dia sampai di depan mereka berdua, Tuan Barry pun segera berkata, "Nah Jerry, apakah Anda telah lama menunggu di sini?" Tidak juga Tuan Barry. Kami juga baru saja sampai di tempat ini. Jika begitu mari masuk ke mobil dan kita akan segera berangkat. Tuan Barry, bisakah saya minta tolong kepada Anda untuk mengantarkan sahabat saya ini sampai di restoran Paul yang berada di Mount Saint Lotus? Oh, boleh Nak Jerry. Kebetulan kita juga melewati jalan itu, dan sahabat Nak Jerry bisa sekalian dengan kita ke restoran itu. Tapi untuk apa sahabat Nak Jerry itu pergi ke sana? Dia sedikit heran karena jika memang dia ingin sekedar untuk makan di restoran, mengapa dia tidak menawarkan Jerry untuk ikut dengannya? Tapi dia sedikit membantah dalam hatinya, ini karena restoran Paul ada restoran yang sangat mahal. Pasti seperti Rico itu dia akan sanggup makan di sana. Itu dinilai dari penampilan Rico yang saat ini terlihat seperti biasa-biasa saja. Oh itu, sahabatku ini ingin mengajukan permohonan untuk bekerja paruh waktu di sana Tuan. Baiklah jika begitu Nak Jerry, mari kita ke mobil dan segera berangkat, kata Tuan Barry kemudian mempersilahkan. Rico sedikit ragu dengan tawaran itu. Bagaimanapun ini kali pertama dia menaiki mobil mewah Mercedes AMG GT63S. Dia seperti saat ini sedang bermimpi. Jerry, ini keberuntungan apa yang menyelimuti
dirinya. Namun Rico tidak bisa berpikir terlalu lama karena saat ini Jerry tak menarik tangannya. Sampainya mereka di mobil, seorang lelaki dengan hormat membuka pintu untuk mereka berdua. Barry yang saat itu masih di luar segera mengambil tempat duduk di samping sopir. Ini setidaknya membuat Rico sangat heran dengan sikap Tuan Barry. Jerry hanya asuh tak asuh saja melihat raut wajah keheranan yang ditunjukkan oleh Rico. Tidak lama kemudian iring-iringan mobil mewah itu pun bergerak perlahan meninggalkan gerbang kampus tempat mereka tadi menunggu. Sekitar 15 menit akhirnya rombongan itu pun sampai di depan restoran besar tempat beberapa meter dari jalan utama. Paul yang melihat dan mengenali iring-iringan mobil tersebut segera berlari kecil menghampirinya. Dia dengan hormat menyapa Tuan Barry. Tuan Presiden, maaf kalau boleh bertanya, dari manakah Anda dengan rombongan ini? Barry yang tidak turun dari mobil hanya menurunkan kaca mobilnya. Aku baru saja kembali dari Hill Street dan kebetulan lewat sini. Oh ya Paul, ada seorang pemuda, dia adalah mahasiswa Golden University. Kebetulan dia ada bersamaku saat ini dan dia ingin mencari pekerjaan di restoran milikmu ini. Apakah kau masih membutuhkan seorang pelayan yang bisa bekerja separuh waktu? Oh, ada Tuan. Di mana anak itu saat ini? Aku akan memberikannya pekerjaan yang layak di restoranku ini demi wajah Anda. Baiklah, jika sudah diputuskan begitu. Nah Jerry, suruh sahabatmu itu menemui Tuan Paul sekarang. Dia telah diterima di restoran ini. Rico sangat bersemangat dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Tuan Barry. Dia segera berpamitan dengan Jerry dan keluar dari mobil mewah itu. Melihat Rico keluar dari mobil yang sama dengan Tuan Barry, ini membuat Paul merasa heran. Apa hubungan antara Rico dan Tuan Barry? Namun dia terlalu enggan untuk bertanya dan hanya mengangguk hormat kepada Tuan Barry, lalu segera membawa Rico memasuki restorannya. Sebelum Rico melangkah pergi, dia masih sempat melambaikan tangan kepada Jerry yang juga melambaikan tangan kepadanya. Rico masih tak berdiri sampai rombongan itu menghilang dari pandangan matanya. Rico, mari ikuti aku dan aku akan menunjukkan beberapa pekerjaan untukmu, kata Tuan Paul membuyarkan lamunannya. Rico mengangguk dan buru-buru mengikuti Tuan Paul dari belakang. Sesampainya dia di dalam restoran, Tuan Paul langsung memperkenalkan dirinya dengan beberapa staf yang bekerja di restoran itu. Selesai memperkenalkan Rico, Tuan Paul segera mengajak Rico ke arah kasir. Rico, mulai sekarang kau akan menjadi kasir di sini dan kau akan bekerja di sini dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam. Ini berlaku mulai besok, dan untuk gaji buka pertamamu, maka aku akan membayar $1.100 sebulan. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, maka akan ada bonus tambahan untukmu. Oleh karena itu, bekerjalah dengan rajin, kata Tuan Paul menjelaskan. Terima kasih Tuan, saya janji akan bekerja dengan sepenuh hati, kata Rico sambil membungkuk hormat. Baiklah jika begitu, silakan Anda memulai pekerjaannya dan selamat bekerja. Setelah itu Tuan Paul pun pergi meninggalkan Rico.